Hai guys, kembali lagi di prediksi bola hari ini yang pastinya masih bersama dengan Bola CP Mania. Dan hari ini aku akan membahas prediksi bola untuk tanggal 16 April 2022. Nah, tim yang akan aku bahas hari ini aku prediksikan itu ada 5 tim ya guys. Dan di tim yang pertama itu aku ada Spezia versus Inter Milan. Dan di tim yang kedua itu ada AC Milan versus Genoa. Di tim yang ketiga itu ada Rennes versus AS Monaco. Dan di tim yang keempat itu ada Manchester United versus Norwich City. Kemudian di tim yang kelima atau tim kita yang terakhir itu ada Southampton versus Arsenal. So, kita nggak usah tunggu lama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke prediksi tim kita yang pertama ya guys. Dan di tim yang pertama ini aku akan bahas dari Italia Serie A, dan di sini ada Spezia versus Inter Milan. Untuk tim ini Spezia sebagai tuan rumahnya, sementara Inter Milan sebagai tamu. Baiklah, sekarang kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini hanya pernah bertemu 3 kali saja ya guys. Dan dalam 3 kali itu sayang sekali Spezia tidak berhasil memenangkan pertandingan saat melawan Inter Milan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 2 kali. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head dengan Spezia sebagai tuan rumah saat melawan Inter Milan, itu hanya pernah 1 kali saja ya guys ya. Dan dalam pertandingan itu kedua tim ini mendapat draw karena sama-sama berhasil memasukkan atau mencetak gol sebanyak 1. Sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir Spezia sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Spezia berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 2 kali. Sementara untuk tim lawan itu Inter Milan di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Inter Milan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 3 kali draw dan kekalahannya 0. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang pertama ini, di mana apabila kita lihat dari pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya, memang di sini Spezia itu memiliki skor yang lebih tinggi. Hanya saja Inter Milan di sini tidak ada skor kekalahan ya guys ya, tapi dia draw mempertahankan posisi mereka ya. Jadi otomatis skornya Inter Milan tuh pastinya lebih baik karena tidak ada kekalahan. Nah, sekarang kita akan lihat saat di pertandingan head to head keseluruhan totalnya itu ada 3 match, dan di sini Spezia tidak berhasil memenangkan pertandingan ya, baik Inter Milan sebagai tuan rumahnya, baik Spezia sebagai tuan rumahnya ya. Dan di sini saat Spezia menjadi tuan rumah itu mereka mendapatkan draw. Hanya saja di kandangnya Inter Milan itu Spezia tidak berhasil memenangkan pertandingan. Jadi untuk tim yang pertama ini aku akan ambil di Inter Milan dengan HDP-nya itu 1,5 dan over under di under 2,3/4. Oke, selanjutnya di tim kita yang kedua kita akan prediksi dari Italia Serie A, dan di sini ada AC Milan versus Genoa. Untuk tim ini AC Milan sebagai tuan rumahnya dan Genoa sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 30 kali, dan dalam 30 match itu AC Milan berhasil memenangkan 17 kali pertandingan, drawnya 6 kali dan kekalahannya 7 kali. Dan apabila kita lihat di pertandingan head to head dengan AC Milan sebagai tuan rumah saat melawan Genoa di 5 match terakhir, di sini AC Milan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 1 kali. Sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir AC Milan sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya ya. Di sini AC Milan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 3 kali draw dan kekalahannya 0. Sementara untuk tim lawan itu Genoa di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Genoa sayang sekali tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 3 kali dan kekalahannya 2 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kedua ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir, baik AC Milan sebagai tuan rumahnya, baik Genoa sebagai tuan rumahnya, di sini AC Milan berhasil memenangkan 2 kali pertandingan dan 2 kali draw, sementara Genoa hanya 1 kali pertandingan, dia memenangkan hanya 1 kali dan drawnya 2 kali ya guys. Kita kembali lihat di pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya, antara Genoa dan AC Milan itu memiliki tingkat kemenangan yang lebih baik di AC Milan ya guys, karena kita bisa lihat skor kemenangan AC Milan itu lebih besar daripada Genoa. Dan di total keseluruhan head to headnya juga AC Milan itu memenangkan 17 kali pertandingan, sementara Genoa hanya 7 kali saja. Jadi untuk tim kita yang kedua ini aku akan ambil di AC Milan
dengan HDP-nya itu 1,5 dan over-under di over 2 3/4. Selanjutnya di prediksi kita yang ketiga, aku akan bahas dari Liga 1 Prancis, dan di sini ada Rennes versus AS Monaco. Untuk pertandingan ini Rennes sebagai tuan rumahnya dan AS Monaco sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 38 kali, dan dalam 38 match itu Rennes berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, 10 kali draw dan 17 kali kekalahan. Apabila kita lihat di pertandingan head to head di 5 match terakhir dengan Rennes sebagai tuan rumah saat melawan AS Monaco, di sini Rennes berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 3 kali draw dan 1 kali kekalahan. Sementara apabila kita lihat di 5 match terakhir Rennes sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya, di sini Rennes berhasil unggul dengan memenangkan keseluruhan pertandingan itu, yaitu 5 pertandingan tanpa ada draw dan tanpa ada kekalahan. Dan untuk tim lawan itu AS Monaco di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini AS Monaco berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw dan 2 kali kekalahan. Jadi kesimpulan dari tim kita yang ketiga ini, apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir, baik AS Monaco sebagai tuan rumahnya ya, baik Rennes sebagai tuan rumahnya. Nah, di sini Rennes berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, 1 kali draw dan 3 kali kekalahan, yang artinya 3 kali kekalahan daripada Rennes ini dimenangkan oleh AS Monaco. Dan apabila kita kembali untuk lihat pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya ya, di sini memang Rennes itu lebih unggul skornya daripada AS Monaco, dan ini juga kalau melawan tim yang lain itu kan berarti kita lihatnya dari tahun 2022 yang baru berlalu ya. Sementara apabila di pertandingan head to headnya yang terakhir itu mereka bertemu di akhir tahun 2021. Dan saat di kandang Rennes itu juga kita bisa lihat di sini Rennes itu berusaha untuk mempertahankan posisi mereka ya. Jadinya mereka itu mendapatkan draw sebanyak 3 dan kemenangan 1 kali. Jadi untuk tim kita yang ketiga ini aku akan ambil di tuan rumahnya ya, di Rennes dengan HDP-nya itu 1/4 dan over under di over 2 3/4. Oke, next kita masuk ke prediksi kita yang keempat, di mana aku akan bahas dari Liga Premier Inggris, dan di sini ada Manchester United versus Norwich City. Untuk pertandingan ini Manchester United sebagai tuan rumahnya dan Norwich City sebagai tamu. Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 15 kali, dan dalam 15 match itu Manchester United berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 3 kali. Sementara apabila kita lihat di pertandingan head to head di 5 match terakhir dengan Manchester United sebagai tuan rumah saat melawan Norwich City, di sini Manchester United berhasil unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan, drawnya 0 dan kekalahannya 1 kali. Sekarang kita akan lihat di 5 match terakhir Manchester United saat melawan 5 tim yang lainnya, dan di sini Manchester United sebagai tuan rumahnya ya guys. Di sini Manchester United berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 2 kali draw dan kekalahannya 1 kali. Sementara untuk tim lawan itu Norwich City di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Sayang sekali di sini Norwich City tidak berhasil memenangkan pertandingan, drawnya 1 kali dan kekalahannya 4 kali. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang keempat ini, dimana apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir ya, baik Norwich City sebagai tuan rumah, baik Manchester United sebagai tuan rumahnya, di sini Manchester United berhasil unggul dengan memenangkan 4 kali pertandingan dan 1 kali draw tanpa ada kekalahan. Jadi kita bisa lihat di 5 match terakhir ini Norwich City itu menjadi tuan rumahnya sebanyak 4 kali, sementara Manchester United hanya 1 kali saja. Yang tandanya saat di kandang Norwich City itu Manchester United bisa lebih unggul juga ya guys. Nah, apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya, di mana di 15 match itu Manchester United berhasil memenangkan 11 kali pertandingan, sementara Norwich City hanya 3 kali saja. Jadi untuk tim kita yang keempat ini, aku akan ambil di Manchester United dengan HDP-nya itu 1/3/4 dan over under di under 3/4. Maaf. Selanjutnya di tim kita yang kelima atau tim kita yang terakhir, aku masih bahas dari Liga Inggris Premier ya. Dan di sini ada Southampton versus Arsenal. Untuk pertandingan ini Southampton sebagai tuan rumahnya, sementara Arsenal sebagai tamu.
Baiklah, kita langsung saja lihat pertandingan head to head antara kedua tim ini, di mana kedua tim ini pernah bertemu sebanyak 31 kali. Dan dalam 31 match itu Southampton berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 9 kali draw, dan 15 kali kekalahan. Apabila kita lihat di pertandingan head to head di 5 match terakhir dengan Southampton sebagai tuan rumah saat melawan Arsenal, di sini Southampton berhasil memenangkan 2 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 2 kali kekalahan. Sekarang kita lihat dulu 5 match terakhir Southampton sebagai tuan rumah saat melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Southampton berhasil memenangkan 1 kali pertandingan, draw-nya 0, dan kekalahannya 4 kali. Sementara untuk tim lawan itu Arsenal di 5 match terakhir sebagai tamu melawan 5 tim yang lainnya. Di sini Arsenal berhasil memenangkan 3 kali pertandingan, 1 kali draw, dan 1 kali kekalahan. Jadi kesimpulan daripada tim kita yang kelima ini, apabila kita lihat dari total keseluruhan head to headnya di 5 match terakhir, baik Arsenal sebagai tuan rumahnya, baik Southampton sebagai tuan rumahnya, di sini Southampton hanya berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan 1 kali draw saja ya guys, tetapi Arsenal itu berhasil memenangkan 3 kali pertandingan dan draw-nya 1 kali. Nah, apabila kita kembali lihat di pertandingan saat melawan 5 tim yang lainnya, antara Southampton dan Arsenal, pastinya Arsenal itu memiliki skor kemenangan lebih tinggi daripada Southampton. Dan kita kembali di pertandingan head to head total keseluruhannya di 31 match itu, Southampton hanya berhasil memenangkan 7 kali pertandingan dan 9 kali draw, sementara Arsenal itu 15 kali pertandingan dan 9 kali draw ya. So, untuk tim kita yang kelima ini, aku akan ambil di Arsenal dengan HDP-nya itu 1,5 dan over-under di over 2,3/4. So, sekian sudah prediksi kita hari ini untuk bola yang akan bertanding di tanggal 16 April 2022. Seperti biasa, catatan dari saya, ikuti kata hati kalian, jangan ikuti hasil prediksi saya bulat-bulat ya guys, karena masing-masing orang itu kan berbeda-beda hasilnya ya. Dan untuk kalian yang sudah selalu setia bersama Bola JP Mania dan selalu support channel kita, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa ditekan tombol like, share, komen, dan subscribe-nya ya guys. Dan jangan lupa bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru apabila aku upload prediksi terbaru. Nah, sampai jumpa lagi di video prediksi selanjutnya. Bye-bye.